Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Adi Kosasi sebagai dosen pada mata kuliah Kewarganegaraan, dan juga teman-teman semuanya yang saya banggakan. Semoga sore ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai geostrategi dan ketahanan nasional. Saya Syahla Rahma Indonesia, selaku moderator akan memandu jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari, boleh di next, yang terdiri dari Salwa Fitra Ramadhani, Salma Faradila, Zilpa Aulia Faidah, Aprila Andini, dan saya sendiri. Presentasi kali ini dibagi ke dalam 4 sesi, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Sesi yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. adalah selanjutnya adalah penyampaian materi. Untuk itu kepada rekan-rekan saya yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai geostrategi. Geostrategi itu berasal dari kata geografi dan strategi. Nah, geografi sendiri itu merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah, ataupun tempat. Eh, Sedangkan strategis itu diartikan sebagai upaya menggunakan dan memanfaatkan sumber-sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Nah, di sini ada definisi geostrategi menurut Purnomo. Geostrategi merupakan pelaksanaan geopolitik dalam negara atau suatu cara negara sebagai upaya mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskan. Boleh di next? Selanjutnya yaitu mengenai tujuan. Tujuan dari geostrategis yang dinyatakan oleh Herdiawanto dan Jumanta yang menyatakan bahwa geostrategi itu diarahkan untuk yang pertama menegakkan hukum dan ketertiban, yang kedua mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, yang ketiga menyelenggarakan pertahanan dan keamanan, yang keempat itu untuk mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial, dan yang terakhir yaitu ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Mungkin sekian dari saya, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada ketahanan nasional. Menurut Sigit Dwi Kusrahmadi, ketahanan nasional adalah hal-hal yang berkaitan dengan keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis sebuah negara yang berisi keuletan dan keinginan untuk menghadapi segala tantangan dan hambatan yang mengancam identitas, integritas, serta kehidupan berbangsa negara. Boleh di next. Nah, ketahanan nasional secara luas sebagai keadaan dinamis yang mengacu pada kondisi nyata yang ada di lingkungan masyarakat dan dapat diamati dengan panca indera manusia. Ketahanan nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara sehingga membutuhkan aspek kesejahteraan dan keamanan. Ketahanan nasional sebagai metode berpikir artinya pertahanan nasional dapat dijadikan pendekatan khas untuk membedakan metode berpikir lainnya. Boleh di next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, itu selanjutnya itu adalah Astagrata. Penanaman dan pengembangan ketahanan nasional di Indonesia dapat dilakukan dengan sebuah metode yang disebut dengan Astagatra. Astagatra merupakan sebuah penanaman untuk gabungan konsep ketahanan nasional yang
yang memiliki 3 unsur alamiah, yaitu Trigatra dan unsur sosial Pancagatra. Trigatra ada 3, yaitu 1 aspek geografi, 2 aspek demografi, ketiga aspek sumber daya alam. Selanjutnya itu hubungan geostrategi Indonesia dengan ketahanan nasional. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, di mana dapat dikatakan bahwa geostrategi adalah ketahanan nasional itu sendiri, yang artinya geostrategi dapat digunakan sebagai fungsi dalam membantu pertahanan negara, seperti menjadi daya tolak bagi segala bentuk ancaman terhadap negara, seperti ancaman yang bersifat internal dan eksternal, ancaman terhadap eksistensi bangsa atau jati diri bangsa yang tercantum dalam beberapa aspek. Yang pertama, ketahanan aspek ideologi, kedua, ketahanan aspek sosial dan budaya, yang ketiga, ketahanan aspek politik, yang keempat, ketahanan aspek pertahanan keamanan. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Jadi, teman-temanku semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa sih contoh dari permasalahan geostrategi dan ketahanan nasional. Salah satunya yang paling sering itu di Indonesia, adanya konflik antar suku di Papua maupun antar suku lainnya. Boleh di next, teman? Nah, mungkin di sini bisa dilihat ya. Di sini ada beberapa artikel atau dari beberapa berita di sini bahwa ada polisi usut 2 akun medsos diduga pemicu unjuk rasa di Papua dan juga rasisme picu kerusuhan di Papua. Polri batasi informasi. Sebenarnya ini masih dalam satu kasus yang sama, di mana di sini adanya suatu kerusuhan di Monoklari yang berbuntut pada dibakarnya gedung kantor DPRD Papua Barat. Singkat cerita, hal ini disebabkan karena adanya tuduhan uh, kepada mahasiswa yang ada di Surabaya pada saat menjelang kemerdekaan Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa mahasiswa Papua tersebut telah merobohkan tiang bendera merah putih. Padahal hal tersebut merupakan hoax ya. Jadi adanya berita tersebut sampai terdengar oleh masyarakat Manokwari yang tadi berbuntut kepada dibakarnya gedung kantor DPRD Papua Barat. Boleh di next. Nah, ini penyebab konflik antar suku di Papua itu yang pertama adanya unjuk rasa di Papua pada 2019 dipicu oleh insiden rasis di Surabaya. Tadi sudah saya jelaskan mengenai mahasiswa yang di Surabaya yang dituduh telah menurunkan atau merobohkan tiang bendera pada saat menjelang kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 2019. Nah, terus ada pun faktornya yang kedua, banyaknya warga pendatang baru yang berasal dari Papua, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan di Papua. Nah, terus ada pun kalangan muda yang tidak menuruti ketua adat, balas dendam masih menjadi budaya di Papua. Yang keenam itu provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu contohnya tadi adanya suatu berita hoax yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan adanya
kesalahpahaman sehingga menyebabkan adanya beberapa faktor lainnya. Boleh di next. Boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada solusi untuk permasalahan di atas. Yang pertama yaitu bisa dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Mengapa pentingnya pendidikan? Seperti yang kita ketahui juga bahwa tingkat pendidikan di Papua masih bisa dibilang yang menempuh sampai tingkat pendidikan tinggi, namun tidak sedikit pula yang masih belum mengenyam pendidikan, terutama masyarakat suku adat. Pendidikan belum tersebar merata di Papua, mengingat kondisi geografis di Papua juga sulit untuk dicapai. Dan yang kedua yaitu sosialisasi mengenai pentingnya kebersamaan. Kebersamaan tuh merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan setiap warga negara dalam kehidupan bernegara. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar lebih bisa saling menghargai antar suku dan tidak saling mencela. Namun hal ini biasanya menemui kendala karena ada beberapa suku yang rewel dan tidak menghiraukan imbauan yang telah diberikan. Yang ketiga yaitu memberikan lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat. Kemiskinan yang ada di Papua ini salah satunya disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia secara menyeluruh ketika beberapa perusahaan besar yang ada di Papua memberikan pekerjaan bagi masyarakat di Papua. Ini tidak menjamin Papua menjadi semakin banyak bekerja di perusahaan asing yang ada di Papua seperti PT Freeport Indonesia. Pemerintah seharusnya bisa lebih mendidik masyarakat Papua untuk lebih berjiwa kewirausahaan agar dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya, yaitu solusi terakhir yang keempat, meningkatkan keamanan di daerah-daerah yang rawan konflik. Aparat keamanan yang ada di Papua seharusnya bisa lebih bergerak lebih cepat jika dibandingkan dengan warga yang biasanya melakukan provokasi, misalnya dengan melakukan aksi penembakan. Aparat keamanan harusnya bisa lebih sigap dan menyikapi terjadinya konflik jika tidak mau dicap sebagai dalang dari kerusuhan. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materinya. Berhubungan kita presentasinya melalui Zoom, maka teman-teman bisa mempertanyakan pertanyaan di kolom komentar. Alhamdulillah, presentasi kali ini telah berjalan dengan lancar. Sebelum ditutup, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu geostrategis di Indonesia diartikan sebagai metode mewujudkan cita-cita proklamasi yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Secara universal, geostrategi diartikan sebagai arah geografis kebijakan luar negeri suatu negara memiliki karakter agresif, ofensif, dan juga outward looking. Dengan adanya geostrategi, maka dibutuhkannya ketahanan nasional yang merupakan kondisi dinamis sebuah negara yang berisi keuletan dan juga keinginan untuk menghadapi segala tantangan dan hambatan yang mengancam identitas, integritas, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.